Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, kali ini gue pengen sedikit membahas tentang beredar ya viralnya tentang NVT atau salah satu orang dari Indonesia yang viral yang mendadak kaya raya karena menjual NVT. Jadi di sini kita nggak trading dulu, tapi di sini seenggaknya berhubungan dengan kripto. Kok bisa bang? Nah, gue kasih tahu sedikit ya. Jadi nama orang itu Gozali. Dia itu jadi jual NFT di sebuah website atau platform lainnya. Nah, dari situ dia dapat duitnya hingga dia ngumpulin sekitar kalau nggak salah 12 miliar ya, apa kalau salah berapa triliun, pasti lebih lah ya. Itu takaran gue, koreksi kalau salah. Jadi dia itu menjual foto selfie-nya dan gak sengaja beberapa tahun langsung totalnya langsung ada yang beli lewat kripto ya pastinya. Nah di situ dari kripto itulah pertama dari awal NFT, dan setelah itu melakukan pembayaran dari kripto itulah dia langsung mendadak kaya. Nah sedikit gue ceritain NFT itu apa. NFT itu non fungible token. Jadi fungible itu aset yang bisa dipecah. Contohnya apa bang? Contohnya duit. Uang 100.000 dipecah jadi 50.000, jadi 50.000 jadi tetap 100.000. Ini ya. Dan juga kita lihat di sini. Dan juga kita lihat. Nah, jadi non itu kan bukan ya. Berarti bukan fungible ya, bukan fungible. Berarti nggak bisa ditukarkan atau dipecah asetnya. Contohnya apa bang? Nah, contoh NFT di dunia nyata dan di dunia nggak nyata. NFT yang di nyata itu contohnya kayak yang enggak nih ya. Kalau yang bisa dipecahkan kayak duit tadi. Nih contoh nyatanya. Nah kita cari NFT ini gue kasih tahu gambarnya dulu. Kita ngebahas NFT, dia kan bisa ngejual NFT. Oke, nah contoh kayak gini nih ya. NFT. Jadi ya kita balik lagi ke awal. Contohnya di dunia nyata tuh NFT itu kayak uang, dan satu lagi yang non ya, ibaratnya yang nggak bisa ditukar atau non fungibility kalau salah. Fungibility yaitu kayak lukisan, barang-barang antik yang emang tuh apa ya, harganya itu nggak bisa dijelasin gitu. Itu contoh nih lukisan. Nah ini gambar-gambar kayak gini ya contoh ya. Kita ambil lukisan di dunia nyata, contohnya Mona Lisa. Nah Mona Lisa itu kan bisa dong dibikin di foto atau bisa dibikin ulang lukisannya, tapi harganya nggak bisa semahal yang aslinya, atau harganya itu nggak, ibaratnya daya tarik nggak terhingga gitu ibaratnya. Kalau orang udah beli barang-barang koleksi antik kan pasti harganya nggak mungkin dong harga murah, pasti mahal. Nah itulah yang nggak bisa ditukarkan ketika yang ibaratnya yang langka, yang cuman satu di dunia aslinya. Jadi kalian mau fotokopi, mau ngambil di Google foto-fotonya Mona Lisa, tetap aja yang aslinya ada sertifikatnya juga, udah ditandai juga oleh dunia, cuman satu. Jadi itulah yang membuat Mona Lisa itu menjadi, lukisan itu menjadi mahal dan sangat berharga. Nah itu di dunia nyata ya. Bang gimana kalau di dunia virtual lagi? Dunia virtual kok tuh sekarang kan udah maju. Jadi kita itu sebagai manusia juga harus ikut perkembangan. Pastinya open minded. Contohnya banyak. Kita juga udah contohnya viral kripto. Kita udah investasi reksadana lainnya
Itu kita bisa nyari di dunia online, pasti di dunia virtual, di zaman sekarang ya. Nah tadi kita balik lagi di NFT di dunia virtual atau di dunia online. Itu seperti dia itu ada beberapa jenis. Nah contohnya ini kayak animasi, ilustrator, dan logo juga bisa, fotografer juga bisa, foto-foto. Dan salah satunya kayak si Gozali Everyday itu, dia cuman foto selfie udah bisa dapat duit. Itu salah satu, banyak NFT, banyak jenis. Intinya NFT kenapa bisa mahal, karena NFT yang sudah dijual itu di salah satu website atau platform yang memang udah jelas, itu bisa itu yang paling mahal tuh karena sertifikatnya, karena izinnya itu. Bang masih nggak ngerti bang, contohnya bang gini, kita kasih contoh yang mudah ya. Contohnya tuh kayak jual tanah, beli tanah kayak gini ya. Si A jual tanah ke si B. Nah si B ini beli tanah dari si A lewat, pasti ada notaris, bener nggak? Bener dong, harus ada notaris. Nah pasti juga si A ini harus ke pajak. Si B yang membeli ya. Nanti setelah membeli dia juga harus ke pajak, kantor pajak, harus daftarkan ke negara si A dan B ini. Pasti sertifikat itu didaftar di negara dong. Oke, nah salah satunya gitu. Di dunia nyata salah satu ada notaris, ada ikut campur, ada negara yang ngurusin soal tanah ya. Gue gak ngerti itu, pasti ada bayar pajak dan lain-lain. Nah kalau di dunia virtual ini, NFT ini didaftarkan, otomatis kita gak usah repot-repot nih. Kita udah upload nih ya, udah upload. Nah gak usah repot-repot, jadi sertifikatnya atau bukti kalau content create-nya itu, kalau barang itu milik kita tuh udah tercatat di yang bernama blockcoin. Nah kalau di dunia nyata tadi kan notaris, kalau di dunia virtual blockcoin. Apa itu bang blockcoin? Blockcoin itu sebuah validator ya, atau apa ya, kalau nggak salah dari dia itu teknologi yang sebuah teknologi yang menyimpan data-data kita nih, data-data yang punya kita. Jadi orang mau fotokopi dari foto kita juga nggak berlaku, tetap yang punya tuh tetap kita satu, karena juga kita udah terdaftar di blockcoin ya. Dia tuh ibarat kalau di dunia nyata kayak negara dan notaris yang menyimpan data kita, jadi aman. Tapi di sini aman ya, kita otomatis nggak usah perlu ngurus-ngurus karena udah otomatis tersimpan di blockcoin. Nah ini contoh blockcoin. Oke, kita klik aja deh biar kalian juga ngerti ya. Blockcoin, ini NFT, klik lagi. Jadi gitu, udah ngerti di sini belum kan? Sama gue juga sedikit ngerti, tapi gue agak paham perbedaan blockcoin tuh yang tadi gue jelasin tentang notaris dan ini negara pajak. Nah itu contohnya blockcoin yang menyimpan data-data yang kita jualkan. Contohnya foto, entah foto juga bisa ya, bukan animasi aja, foto juga bisa. Nah ini contoh banyak sih di sini. Jadi tersimpan, kalau itu bukti hak kepemilikan kita, itulah yang bikin mahal. Nah, oke bang jualnya di mana? Nah ini gue kasih tahu jualnya di sini nih. Kita bisa dijual, sebenarnya banyak bisa dijual, tapi salah satu aja ya. Kita ke OpenSea. Nah OpenSea ini yang membuat si Gojali ini kaya, yang membuat foto-fotonya laku. Padahal foto selfie ya, emang rezeki orang tuh beda-beda. Nah penyebab dia bisa kayak gitu kenapa? Pertama konsisten pastinya. Kalian bisa cari tentang Gozali Everyday, kalian lihat. Kalau nggak salah hampir tiap hari dia itu foto selfie. Kalian bisa nggak seperti itu? Foto selfie emang kelihatan mudah, cuman konsistennya itu yang sulit. Fotonya mah mudah, cuman konsistennya itu yang sulit. Sampai berapa tahun? 3 tahun ya kalau nggak salah ya. Ralat lagi kalau gue salah ya, sorry. Sekitar 3 tahun lebih atau 3 tahun gitu dia foto selfie terus. Nah itu kalian bisa nggak konsisten? Yang gue bilang
kita juga belajar kripto juga yang penting tuh konsisten. Apapun yang kalian minati, ingin pelajari, entah itu kerjaan, kalau ingin berhasil cuma satu, konsisten dan gak nyerah mau belajar. Oke, nih kita udah masuk ya ke OpenSea. Jadi OpenSea ini ya platform yang atau marketplace ya disebutnya ya, bisa kita sebut marketplace aja, contohnya kayak Tokopedia atau Tokopedia kan, dan Shopee kan jual-jual barang produk. Ini juga sama, cuma bedanya kita ke daerah masuk ke NFT seperti dia jualan kayak gambar, foto, animasi, tentang desain itu ya, yang gue tahu ada desain. Pokoknya tentang desain juga bisa dijual di sini. Itu yang baru gue tahu sekarang, tapi nanti kita explore lagi lebih dalam. Nah ya, jadi kalian bisa jual di sini. Nah contohnya kayak gini, ini foto-foto manusia, store, lihat, oke. Koin kripto, mana ya? Kita lihat gambar-gambarnya, explore. Art coba ya. Nah ini seni nih, jadi banyak ya jenis-jenisnya. Kita ada art, ada domainnya, musik juga ada bunyi. Jadi musik bisa dijual juga. Fotografi, nah kalian nih yang suka foto-foto, hobi foto, kalian bisa juga masuk ke sini. Siapa tahu rezeki kalian kan. Yang tadi gue bilang pokoknya, bang kita nanti foto atau jadi musik nanti diambil orang dong. Nggak bisa meskipun mereka bisa mengcopy barang kalian yang ingin kalian jual di situ, tapi mereka nggak akan bisa mengcopy data-data yang telah disimpan duluan sama Blockcoin. Nanti kan ibarat sertifikat lah, nggak mungkin. Jadi Blockcoin tuh setelah kalian upload yang kalian ingin jual, dia akan tersimpan di Blockcoin data-datanya ya semuanya. Itulah yang bikin kita mahal. Ya, jadi nggak usah khawatir kalian di copy gambar-gambar kalian lah, aman tetap. Karena ini juga untuk yang gue dengar, ini NFT ini sebagai investasi juga buat anak-anak kripto, anak-anak desain lainnya juga. Gue sih nggak ngerti ya, karena gue juga belum terlalu dalamin lagi. Gue juga nggak investasi di sini, mungkin belum. Insya Allah kalau karena gue lebih suka di kripto, reksadana, mungkin saham, sama apa lagi ya. Pokoknya tentang pertupilan ini juga bisa. Cuman kalau NFT gue juga seorang desain, tapi cuman gue nggak terlalu tertarik ya buat investasi di sini. Cuman kalau buat bikin ngejual, gue tertarik. Udah mulai tertarik kayak ngejual gambar, ibaratnya aja gambar desain, animasi, ilustrator dan lain-lain. Nah kita balik lagi. Jadi gini jenis-jenisnya OpenSea. Ada lagi juga apa namanya gue lupa. OpenSea ini, nah dari sini si Ghazali itu upload di OpenSea. Dan nanti kalau kalian ingin tahu gimana cara uploadnya, bikin akunnya dan lain-lain, cari jualan, nanti gue bikin video. Kalian komen aja di kolom komentar bawah kalau kalian memang mau tahu. Ya jadi gitu. Kenapa bisa bang? Kok di judul ada hubungannya sama kripto? Maksudnya gimana bang? Jadi gini, jadi kalau kita jual gambar itu di sini, tadi yang gue jelasin, sebuah gambar ya, contoh atau musik, orang yang mau beli atau investasi di dia itu, orang yang mau beli gambarnya itu harus bayar pakai kripto. Contohnya apa bang? Contohnya kalau di OpenSea itu Ethereum. Nah, lu bayangin 1 Ethereum berapa sekarang? Kita lihat di pintu. Sekitar kalau nggak salah 40 juta ya, 50 ya. Kita buka di sini ya, aplikasi pintu, kita lihat dulu. Lah ya. Kita market. 40.538 1 Ethereum. Bayangin si Ghazali jual dari 0,5 kalau nggak salah ya. Nggak tahu, ada yang sampai 1 Ethereum juga dia. Ada yang nih, bayangin dijual banyak jual. Kita lihat nih ya. Kita cari NFT nih. Di sini berapa sih standar art? Ada art. Kita lihat harga-harganya biar kalian percaya nih. Kalau mereka tuh bayar pakai kripto. Tuh, ada yang 0,056 kripto. Harganya ada yang 2,5 kripto. Nah contoh ini nih, foto bisa juga. Tuh,
2,5 kripto berapa tuh? Satu kripto aja tadi udah hampir 50-an ya, 50 lebih kalau nggak salah sih. 47 juta lebih ya, bayangin dikali 2,5 udah hampir 100 juta lebih kalau nggak salah ya. Tuh ini jadi jualannya dia pakai kripto, nggak pakai duit, pakai kripto dia, makanya masih ada hubungannya dengan kripto. Nah jadi yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kripto itu aset digital masa depan yang bakal terus maju berkembang. Contohnya udah ada muncul NFT, entah nanti ada metaverse. Itu yang gue dengar info dari luar juga bakalan munculin hal-hal baru dan pasti ada hubungannya dengan kripto. Dan segala kan pakai uang loh, pakai uang digital sekarang, pakai kripto. 0,1, 0,15 tuh, 0,7 kayak kripto. Makanya ini masih ada hubungannya dengan kripto. Jadi kalian yang tertarik silahkan coba, silahkan pelajari. Kalau gue masih pelajari, masih fokus ke kripto. Yang jadi itu yang gue bisa bahas kali ini. Kripto itu sangat menguntungkan kalau kalian terus belajar pahami, konsisten kayak Gozali itu ya. Konsisten yang terpenting itu kenapa dia bisa kaya raya, sukses, banyak duit. Dia itu nggak 1 tahun 3 bulan buat konsisten ngejual foto-foto dia selfie itu. Makanya kalian jangan ngeremehin atau ketawain cuman jual selfie kok bisa gitu. Yang penting itu konsistennya, dan itu udah rezeki dia. Jadi kalian bisa mengcopy strategi dia, tapi nggak untuk rezekinya dan konsistennya. Nah, itu bisa sedikit gue jelasin tentang NFT, blockcoin NFT kayak gambar-gambar ini yang bisa aset-aset yang bisa dijual, itu disebut NFT. Apapun itu yang dimana nanti pas kita upload itu kita nggak usah ngurusin tentang hak kepemilikan, entah sertifikat, data-data, karena sudah otomatis tersimpan di blockcoin. Dan blockcoin itu adalah rantai kelompok ya, ibaratnya itu membentuk blok-blok gitu ya, kelompok yang dimana nanti menyimpan sebuah data-data kita otomatis. Dan customer yang ingin beli gambar kita itu juga akan tersimpan di blockcoin. Jadi berbalik ke tangan mereka setelah kita sepakati ya, setelah mereka bayar berbalik sertifikatnya ke mereka, di akun mereka. Nah jadi itu blockcoin disebutnya. Dan kripto pasti udah tau lah kalian, kripto nggak usah gue jelasin ya. Itu terus ada mata uang lah dan lain-lain lah. Sebuah koin yang akan jadi mata uang pastinya nanti ya kan. Ini contohnya, lihat koin-koin yang bakal jadi nilai tukar buat membeli di virtual. Nah, jadi contohnya segitu. Kenapa Gozali bisa mendadak kaya cuman sekedar jual NFT lewat platform OpenSea dan bayarnya lewat pembayaran kripto Ethereum. Gila sih, emang rezeki orang gak ada yang tahu ya. Sampai segitunya, sampai 12 miliar cuy. Umur masih berapa tahun dia? Masih belasan tahun pokoknya umur. Ya, itulah rezeki orang, kita gak ada yang tahu. Oke, segitu aja ya yang gue bisa jelasin tentang NFT. Apa, tentang OpenSea, tentang blockcoin dan lain-lain. Oke, makasih yang udah nonton. Segitu aja cukup. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.